Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya juga ada beberapa saham perbankan digital. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada BBHI direkomendasikan buy on weakness. Tadi pun juga sempat kita ulas support yang bisa diperhatikan di 1235, resisten hingga ke 1700. BBYB juga direkomendasikan buy on weakness 248 hingga ke 400. Cepin juga direkomendasikan buy on weakness 4880 hingga 5800. Dan terakhir dari infrastruktur ada Tower, ini juga direkomendasikan buy on weakness di 820, resistennya hingga ke 1080. Ya, BBHI, BBYB, Cepin, dan Tower, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada BBHI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, Pak William. Kita akan coba review singkat saja untuk BBHI. Target Anda cukup lebar, Pak, ke 1.700 ini. Ini target sampai kapan, Pak William? Ya, saya pikir target ini untuk jangka pendek saja terlebih dahulu ya, setidaknya sampai minggu depan dan awal bulan Desember. Mengingat harga sudah mulai mengalami perlambatan penguatan harganya saat ini, saya pikir ini harga dalam waktu dekat masih akan mengalami koreksi lanjutan ya. Untuk BBHI bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dengan support 1235, target di sekitar 1700 dengan potensi overshoot-nya ke 1820 ya untuk Fibonacci retracement golden ratio-nya. Baik, skenario-nya koreksi sehat terlebih dahulu. Bagi yang belum ambil posisi nanti bisa dimanfaatkan momentum koreksi tersebut. Begitu Pak William? Ya, benar. Oke, sudah dilihat arahnya tidak Pak? Nanti buy on weakness di level berapa? Atau kita memang betul-betul melihat realnya nanti pelemahannya akan sampai di mana ketika koreksi sehat terjadi untuk BBHI? Saya pikir harga bisa setidaknya untuk terkoreksi ke sekitar 1480 hingga mungkin 1420-an ya untuk BBHI sebelum menguat kembali. Baik, penutupan hari ini di 1560, menguat di 11,43%. Langsung saja Pak William, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, BBYB Pak. Tadi pun juga sempat kita singgung, support dan resisten hari ini 248 hingga 400. Juga cukup lebar ini. Apakah strateginya juga sama dan level 400 ini target sampai kapan Pak William? Ya, saya pikir strateginya juga mirip-mirip ya. Untuk kita mengantisipasi untuk koreksinya, saya pikir ke sekitar area 300 sampai 320-an untuk area koreksi wajarnya. Kemudian untuk support dan resistance BBYB ini saya pikir masih berlaku sampai minggu depan, dan supportnya di 248, resistance terdekat di 400, dan potensi overshoot bisa ke 420-an. Oke, kisaran buy on weakness-nya di berapa Pak untuk BBYB dengan skenario koreksi sehat nantinya? Di sekitar 300 sampai 320 Pak untuk area entry koreksinya ya. Baik, penutupan hari ini di 350, menguat signifikan di atas 25%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya kita beralih ke sampel yang ketiga dari pakan ternak, ada Cepin. Juga direkomendasikan pada weakness 4880 hingga ke 5800. Analisis Anda untuk Cepin? Ya, untuk saham Cepin ya, secara teknikal saya pikir sudah mulai menunjukkan gejala untuk melanjutkan uptrend-nya di akhir Oktober yang lalu. Kemudian di bulan November ini cenderung korektif dan sideways pergerakan harganya. Selama harga tidak breakout support 4.880-nya, harga masih berpeluang untuk menguat ke 5.800 sampai resisten psikologis di 6.000. Mengingat harga juga masih cukup terbatas pelemahan harganya. Sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, hari ini kembali koreksi cukup dalam di 5275. Supportnya masih tetap terjaga, Pak William?
Ya, saya pikir masih tetap terjaga ya. Oke, analisis untuk Cepin, saham pilihan yang ketiga, dan kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, datang dari emiten Menara ini. Ada Tower, juga direkomendasikan buy on weakness. Analisisnya Pak William. Ya, untuk saham Tower ini, kalau kita perhatikan di minggu lalu harga berhasil break resisten di 975 ya, dan saya pikir setelah itu harga mulai terlihat perlambatan penguatannya. Dengan demikian ada potensi koreksi untuk saham Tower dengan support 820, resistensinya di sekitar 1080. Untuk area entry-nya saya pikir ada di sekitar 885 sampai 930 ya untuk area entry koreksinya. Dari sisi trennya seperti apa untuk Tower, Pak William? Karena sebelumnya di perdagangan awal Juli ini masih sempat menyentuh di atas level 1100-an, tertekan cukup dalam ke 825. Dalam beberapa pekan terakhir, Tower mencoba untuk bangkit dan akhirnya kembali bergerak di atas level 900-an, Pak. Ya, saya pikir dengan banyaknya candle bullish di awal bulan November ini yang cukup tebal ya, khususnya tanggal 2 November yang lalu, harga Tower ini berpotensi sedang berada di awal reversalnya ya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya. Sehingga saya juga rekomendasikan untuk dikoreksi, mengingat juga selama 1 bulan ini, November, harga juga konsisten berada di atas MA20-nya. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BBHI, BBYB, kemudian dari pakan ternak ada Cepin, dan dari emiten Menara ada Tower, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak William, sampai sejauh ini pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ini menanyakan saham LTLS, Pak. Saya akan coba cek ini pertanyaan dari mana. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata dari Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung. LTLS, Pak William? LPLS ya? Ya, lautan luas ya Pak ya. Beli di 1100 Pak. Oke, 1100 ya? Ya, ambil posisinya. Baik, saya pikir ini memang ada potensi untuk melanjutkan penguatannya ya, dan closing di hari Jumat ini juga cukup bagus candle bullish-nya. Saya pikir harga masih bisa menguat untuk ke sekitar 1160 sampai Ya. resistance 1185-nya, support di sekitar 1040, Pak. Artinya di hold saja ya Pak, Hold untuk saja. sudah ambil posisi 1100 karena penutupan hari ini flat di 1095. Tadi Ya. sempat menyentuh intraday tertingginya di 1110 untuk Bapak Anggiat dari Bekasi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak William, waktu kita cukup terbatas, langsung saja ke teknikal Pak. Ada Bapak Felix ini, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham WIM Pak. WIMM, Wismillah Kintik Makmur Tbk ya. Bisa entry di berapa ini Pak? Hari ini menguat di 3,21%, sudah menguat signifikan dalam beberapa bulan terakhir, tapi dalam 1 bulan setelah menyentuh all time high-nya justru kembali mengalami tekanan. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk ambil posisi? Saya pikir masih belum clear ya untuk melanjutkan kembali penguatannya. Ada baiknya untuk kita wait and see dulu dengan melihat harga apakah bisa break resistance MA20-nya di 3320 dengan supportnya di support psikologis 3000 ya untuk WIM. Oke, selanjutnya ada Oscar dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham retail untuk Aces, Pak William. Sudah ambil posisi di 745 Pak. Penutupan hari ini di 815, tadi sempat koreksi dalam di 760. Ya, saya pikir untuk harga Ace Hardware ini masih ada peluang sedikit ya untuk kembali melanjutkan penguatannya, mengingat ada rejection yang cukup signifikan hari ini. Namun saya pikir tak hanya terbatas sampai ke sekitar 850 sampai 890 ya untuk penguatannya. Dengan supportnya saya pikir di sekitar 750. Jadi
selama dijaga trailing stop-nya, saya pikir cukup aman untuk posisi Bapaknya ya, untuk Oke. Sabda. Baik, selanjutnya menanyakan saham Hoki, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini kenaikannya juga cukup signifikan di 22,63%. Baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak Pak dengan penguatan signifikan hari ini ataupun dalam sepekan terakhir untuk Hoki? Ya, untuk Hoki saya pikir cukup menarik untuk entry. Area entry-nya kalau menunggu koreksi saya pikir bisa ke sekitar 145 sampai 155 dengan supportnya di level 130 ya. Resistance terdekatnya di sekitar 190 dan 200 untuk psikologisnya. Baik, selanjutnya menanyakan saham Medco, Pak William, dengan nama Hang Pao dari Kalimantan ini. Untuk Medco sudah ambil posisi sepertinya di 1170, Pak? Ya, untuk saham Medco ini saya pikir masih lebih besar peluangnya untuk downtrend ya, belum ada konfirmasi reversal untuk uptrend yang jelas. Selama harga tidak ditutup di bawah supportnya di 1070 masih ada peluang harga untuk rebound setidaknya ke sekitar 1170 sampai 1200. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Kali ini menanyakan perbankan big cap untuk BBRI, Pak. Sudah ambil posisi di 5725. 5725. Ya, untuk BBRI, untuk penguatannya saat ini bisa dibilang cukup bagus ya. Harga berhasil closing di atas MA20 di time frame weekly-nya barusan. Saya pikir harga masih bisa melanjutkan penguatannya ke sekitar 5.650 sampai 5.750 ya untuk level tertingginya. Support terdekat di level 5.150 untuk BBRI, support selanjutnya 5.025. Baik, jawaban untuk Bapak Andrew di Tangerang Selatan untuk BBRI, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pembahasan tadi. Pak William, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung di program dan di waktu yang sama diperdagangkan di pekan depan. Pak William, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Sehat selalu, Pak. Sehat selalu juga, Pak. Baik. Terima kasih ada Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46, diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expose Live di 2023 secara live virtual pada 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly Public Live 2023 dan idx.co.id. Dan pemirsa, demikian IDX Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kawan kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.